الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. Metode Al-Bidayah, jembatan ngaji kitab kuning untuk para pemula. Langsung ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihatu sanna bil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, thumma usan jami'i ikhwanihi minal anbiya wal mursalin wal awliya wal syuhada was salihin was sahabat wat tabi'in wal ulama'i wal musannifin, thumma usan jami'il malaikatil muqarrabin, khususan la abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina, wa khususan la jami'a masyayikhina wa asatidina, thumma usan jami'al muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat min masyariqil ardi wa magharibiha barriha wa bahriha al ahya'i minhum wal amwat, thumma usan Muhammad Muhyiddin Tajul Mafakhir wa ila Aishan wal ummah, thumma usan Muhammad Siddiqul Amin, thumma usan Muhammad Al-Faruq, thumma usan zawjati wa ila jami'i talamidhi. Al-Fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim.
Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbil alamin. Untuk para pihak yang ikut membantu, memfasilitasi dan membangun pondok niki. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbil alamin. Untuk pembangunan pondok niki supaya diparing kemudahan dan kelancaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbil alamin. Untuk keluarga besar Al-Bidayah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbil alamin. Untuk virus corona agar Allah cepat mengangkat virus ini dari Indonesia. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbil alamin. Untuk Imam Ibnu Malik, untuk para pensyarah kitab Alfiyah, untuk para penerjemah kitab Alfiyah, untuk para pengkaji kitab Alfiyah, dan juga untuk para pemirsa yang ada di rumah supaya cepat diberi futuh, kemudahan, juga santri-santri semoga cepat diberi kemudahan. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbil alamin. Sekarang kita masuk kemarin terakhir wa kaniyabatin 'anil fi'li bila ta'athurin wa kaftiqarin ussila. Sekarang kita masuk wa mu'rabul asma'i ma qad salima min syabahil harfi ka ardin wa suma. Wa fi'lu amrin wa mudhiyin buniya wa a'rabu mudhari'an in 'ariya min nuni tawkidin mubashirin wa min nuni inathin kayaru'ana manfutin. Wa mu'rabul asma'i, dan bermula mu'rabnya beberapa isim mubtada adalah ma, sesuatu atau isim, qad salima, ma-nya mausul, qad salima yang selamat, apa ma? Sini. Min syabahil harfi, dari keserupaan huruf, ka ardin, seperti lafadz ardin, wa suma, dan lafadz suma. Wa fi'lu amrin, dan bermula fi'il amar, wa mudhiyin, dan fi'il madhi, adalah khabar di sini. Khabarnya khabar jumlah. Adalah bunia, dimabnikan, apa keduanya? Berarti alifnya alif tathniyah di sini karena kita ngomong keduanya, kembalinya kepada ini. Wa fi'lu amrin, dan bermula fi'il amar, wa mudhiyin, dan fi'il madhi adalah mubtada'nya ini adalah bunia, dimabnikan, apa fi'il amar dan fi'il madhi. Wa a'rabu, dan memu'rabkan
dan memu'rabkan dan mengi'rab dan memu'rabkan siapa orang Arab. Wawunya waw jamak di sini. Mudhari'an akan fi'il mudhari', maf'ul bih di sini. Kodenya akan kalau terjemahan kita. Wa arabu dan mengi'rabkan dan memu'rabkan siapa orang Arab mudhari'an akan fi'il mudhari'. In ariya apabila sepi apa fi'il mudhari'. In ariya apabila sepi apa fi'il mudhari'. Sini ada dhamir huwa, kembalinya kepada mudhari'. Sepi min nuni taukidin dari nun taukid, mubashirin yang langsung, yang mubashir. Wa min nuni inathin dan dari nun inath, nun niswah. Kaya ru'na seperti lafad ya ru'na manfutin. Ya ru'na takut siapa mereka orang perempuan, para perempuan. Nun niswah di sini. Man akan orang maf'ul bihnya. Futin, futina yang difitnah siapa man. Kita ulangi lagi. Wa mu'rabul asma'i dan bermula mu'rabnya beberapa isim adalah ma sesuatu qad salima yang selamat apa ma min syabahil harfi dari keserupaan huruf. Ka ardin seperti lafad ardin wa suma dan lafad suma. Wa fi'lu amrin dan bermula fi'il amar wa mudiyin dan fi'il madhi adalah bunia dimabnikan apa keduanya fi'il amar dan fi'il madhi. Wa arabu dan mengi'rab dan memu'rabkan siapa orang Arab mudhari'an akan fi'il mudhari' in ariya apabila sepi apa fi'il mudhari' sepi min nuni taukidin dari nun taukid mubashirin yang langsung wa min nuni inathin dan dari nun inath nun niswah kaya ru'na manfutin seperti lafad ya ru'na manfutin ya ru'na takut siapa para wanita man akan orang futina yang difitnah siapa man. Itu cara pembacaannya. Wa mu'rabul asma'i ma qad salima min syabahil harfi ka ardin wa suma. Kemarin kita sudah menegaskan kenapa sebuah kalimat isim itu kok mabni? Isim itu mabni karena serupa dengan huruf. Isim itu mabni karena serupa dengan huruf. Keserupaan bisa jadi dari aspek wadha'i, bisa jadi dari aspek maknawi, bisa jadi dari aspek niyabah, bisa jadi dari aspek iftiqari. Mafhum mukhalafahnya adalah, ya, lawan dari itu adalah ketika sebuah kalimat isim itu kok tidak serupa, selamat dari keserupaan dengan huruf, maka isim itu disebut sebagai isim yang mu'rab. Ketika sebuah kalimat isim itu adalah salima min syabahil harfi, apakah syibihnya itu adalah wadha'i, apakah maknawi, apakah niyabah, apakah iftiqari, maka dia termasuk dalam kategori isim yang mu'rab. Ka ardin seperti lafad ardin, wa suma dan lafad suma. Perhatikan kata-kata ardin dan suma. Orang pinter itu seperti yang pernah ditegaskan, Imam Ibnu Malik itu menjanjikan bilafdhin mujaz, ya, dengan lafaz yang ringkas. Definisi dari ringkas itu adalah bi alfadhin yasiratin jami'atin liqawaida muta'addidatan, menggunakan lafaz-lafaz yang sederhana akan tetapi bisa memuat kaidah-kaidah yang beraneka ragam, atau bimithalin wahidin dengan contoh yang satu tapi jami'in li syurutin katsiratin, tapi bisa mengumpulkan contoh itu pada syarat-syarat yang banyak. Ardin dipahami oleh para ulama, ya, mewakili i'rab yang sifatnya lafzi. Ardin kelihatan kasrohnya. Suma itu adalah dipahami oleh para ulama, itu adalah mewakili i'rab yang sifatnya takdiri. Jadi tetap bertahan. Yang namanya perubahan i'rab untuk, diperhatikan, yang namanya perubahan i'rab untuk
isim yang mu'rab, bukan isim yang mabni, itu tetap 2. Ya. Ya kalau seandainya kita ngomong dalam konteks bukan isim mu'rab, itu memang dikembangkan menjadi 3. Ada yang sifatnya lafzi, ada yang sifatnya takdiri, ada yang sifatnya mahalli. Tapi kalau dibatasi isim yang mu'rab, memang perubahan isim yang mu'rab itu ada kalanya lafzi, ada kalanya takdiri. Ada kalanya yang namanya lafadznya itu kelihatan, perubahan i'rabnya, dhammah, fathah, kasrohnya kelihatan, ada yang tidak. Saya contohkan. Ja'a Muhammadun, kelihatan dhammahnya. Ra'aitu Muhammadan, kelihatan fathahnya. Marartu bi Muhammadin, kelihatan kasrohnya. Bandingkan dengan ketika misalnya mewakili summa, di sini adalah isim maqsur. Kita contohkan Ja'a Musa. Ini rofa ini. Musa ini rofa. Jadi fa'il ini. Sama. Ya. Ra'aitu Musa. Musa ini nasab. Ya kan? Marartu bi Musa. Musa ini jar yang ini. Sama persis dengan ini. Karena amilnya sama. Ini amilnya ja'a, sama persis. Menuntut ja'a fi'il maklum, menuntut ini fa'il, ini fa'il. Tapi di sini dhammahnya kelihatan. Ya, ini dhammahnya tidak kelihatan. Ra'aitu Musa, ini jadi maf'ul bih. Fathahnya kelihatan. Di sini tidak kelihatan fathahnya. Ya. Marartu bi Muhammadin, kasrohnya di sini kelihatan. Di sini kasrohnya tidak kelihatan. Ya. Kalau seandainya perubahan i'rab itu dibatasi pada kalimah isim yang mu'rab, memang kenyataannya hanya 2 pembagian. Ada yang sifatnya lafzi, ada yang sifatnya takdiri. Tapi kalau kita sangkutkan perubahan itu sifatnya hanya hukum saja, tidak dibatasi pada isim yang mu'rab, maka ada yang disebut sebagai mahalli. Akhirnya kalau seandainya ngomong secara umum anwa'ul i'rab, itu kan kita senang yang seperti ini. Ada yang sifatnya lafzi, ada yang sifatnya takdiri, ada yang sifatnya mahalli. Mahalli itu ketika yang di i'rab itu bukan kalimah yang mu'rab, kalau ini mu'rab, ini adalah yang mabni di antaranya. Al-asma al-mabniyah, itu ada di sini. Yang paling penting kita ngerti peta konsep. Peta konsepnya ngerti. Ya. Summa itu apa Ustadz? Summa itu adalah nama lain dari ismun. Ya. Ibnu Aqil menawarkan variasi ismun itu menjadi 6. Memungkinkan dibaca ismun, memungkinkan dibaca usmun. Ismun memungkinkan dibaca usmun. Atau hamzahnya dihilangkan. Akhirnya memungkinkan menjadi sumun, memungkinkan dibaca simun. Di antaranya dimaksurkan. Memungkinkan misalnya dibaca siman, memungkinkan dibaca suman. Kayak hudan, seperti hudan. Jadi ini adalah nama lain dari ismun. Ya, nama lain dari ismun. Min syabahil harfi ka'ardin wasuman. Wa fi'lu amrin wa mudiyyin. Wa fi'lu amrin wa mudiyyin bunia. Kalau seandainya kemudian yang kita hadapi itu adalah fi'il amar, ini sudah berpindah pada fi'il. Yang kita hadapi itu adalah fi'il madhi, maka dimutrakkan dia mabni. Tidak ada kemungkinan yang namanya fi'il amar, yang namanya fi'il madhi, itu adalah mu'rab. Kemarin kita sudah tegaskan bahwa mabni dan mu'rab itu kaitannya dengan amil. Apakah amil mampu merubah harokat huruf akhirnya? Apa tidak? Ya. Apakah amil mampu merubah harokat huruf akhirnya atau tidak? Ketika yang dimasuki itu adalah fi'il amar, ketika yang dimasuki itu adalah fi'il madhi, di sini adalah mutlak mabni.
Amil sama sekali tidak memiliki pengaruh dan dampak kepada fi'il amar yang dimasukinya, kepada fi'il madhi yang dimasukinya. Wa fi'lu amrin, dan bermula fi'il amar, wa mudhiyin, dan fi'il madhi adalah bunya, dimabnikan apa keduanya. Ya, kita contohkan. Gitu. Kita asumsikan, ya, misalnya seperti lafadz unsur, misalnya unsur disorot ya, kurang terangannya, ya, tidak ada amil misalnya, ini tetap unsur. Kalau seandainya kita asumsikan di sini ada amil an misalnya, sudah kita anggap bisa masuk gitu aja ya, ini akan juga berbunyi tetap unsur. Kalau seandainya ini ada amin in misalnya, di mana an di sini adalah menasobkan, amil nasob, ini adalah amil jazm, ini akan tetap in unsur. Ada amil dibaca unsur, tidak ada amil dibaca unsur, ada amil an yang biasa menasobkan, itu tetap unsur. Tidak ada amil, ada amil in yang biasa menjazmkan, itu bacaannya tetap unsur. Karakter dari fi'il amar semuanya itu seperti itu. Cuman nanti mabninya berkembang. Bisa jadi alas sukun ketika berupa sahihul akhir walam yattasil bi akhirihi syai'un. Ketika berupa, bisa jadi berupa hadfu harfil illati, ketika realitasnya dia adalah berasal dari mu'tallul akhir walam yattasil bi akhirihi syai'un. Bisa jadi dia mabniun ala hadfin nuni, ketika realitasnya dia adalah berasal dari al-af'alul khamsah. Jadi memungkinkan, ya, mabninya itu memungkinkan ala sukun, memungkinkan ala hadfi harfil illati, seperti misalnya irmi. Perhatikan. Fi'il apa ini? Fi'il amar. Fi'lul amri. Loh, kalau fi'il amar kenapa kok kemudian di kasroh? Kasroh ini bukan merupakan harokat huruf yang terakhir. Ini berasal dari roma. Ini adalah ain fi'il. Lam fi'ilnya di sini. Perubahan i'rab itu terletak pada sini. Bukan pada ain fi'ilnya, tapi pada lam fi'il. Pada huruf yang terakhir, berarti itu adalah lam fi'il. Ya. Jadi jangan melihat sesuatu yang nampak. Irmi itu adalah mabniun ala hadfi harfil illati. Kenapa kok kemudian ini disebut sebagai mabniun ala hadfi harfil illati? Lebih disebabkan karena di sini adalah berkategori adalah mu'tallul akhir walam yattasil bi akhirihi syai'un. Bi akhirihi syai'un. Karena dia berupa mu'tal akhir, asalnya adalah roma. Ada ini. Tidak ada amil akan berbunyi irmi. Ada amil in atau an misalnya, an irmi tetap. Ada amil in misalnya, in irmi tetap. Ada amil dibaca irmi, tidak ada amil dibaca irmi, ada amil juga dibaca irmi. Itu adalah namanya mabni. Ya. Pun juga demikian kaitannya dengan af'alul khamsah, idribu, an idribu, in idribu, tetap aja. Misalnya, wa fi'lu amrin, dan bermula fi'il amar, wa mudhiyin, dan fi'il madhi adalah bunya, dimabnikan. Apa fi'il amar dan fi'il madhi? Wa a'rabu, dan orang Arab mengi'rab mudhari'an, ya, memu'rabkan mudhari'an akan fi'il mudhari' in ariya. Ada perbedaan antara bunya alif di sini dengan ariya di sini. Kalau di sini mutlak aliful itlaq. Alif di sini tidak menunjukkan, ini bukan merupakan alif tathniyah. Ya, bukan tathniyah ini. Tidak menunjukkan dua. Ini karena li daruratus syi'ri. Ya. Karena di sini diakhiri oleh alif, di sini juga harus diakhiri oleh alif. Alif di sini karena di sini dimungkinkan untuk kemudian kembali kepada fi'il madhi dan fi'il amar. Fi'il madhi dan fi'il amar itu berarti dua, perlu alif. Alif ini namanya isim.
Ini namanya isim dhamir. Kalau di ini huruf. Ini adalah isim dhamir, statusnya sebagai fa'il. Berarti ini rafa, marfu. Kalau di sini tidak. Harus jelas. Wa fi'lu amrin, dan bermula fi'il amar, wa mudhiyan dan fi'il madhi adalah bunia dimutlakkan mabni. Tidak ada kemungkinan fi'il amar dan fi'il madhi itu adalah mu'rab. Tapi wa a'rabu mudhari'an in ariyah. Untuk fi'il mudhari, kalau seandainya dia sepi dari nun taukid yang mubashir dan nun inas, itu maka dia dianggap sebagai mu'rab. Kita masuk di sini sekarang. Ya. Ini menjadi penting. Saya tegaskan dulu dari sisi i'rab. A'rabu ini adalah fi'il madhi bertemu dengan waw jama'. Ini namanya wawul jamaah. Perhatikan. Alifnya di sini adalah alif fariqah. Alif fariqah. Alif fariqah ini menunjukkan atau menegaskan bahwa waw yang ada di sini adalah waw jama', bukan waw yang lain. Karena waw itu banyak. Waw yang ada di sini itu adalah waw jama'. Buktinya ada alif fariqah. Ketika ada alif fariqah, dipastikan waw yang ditempeli itu adalah waw jama'. Alif fariqah itu namanya. Alif yang membedakan dan menegaskan bahwa waw yang ditempeli itu adalah waw jama', bukan waw yang lain. Ya. Jadi kalau seandainya tulisannya begini saja, waw tanpa ada begini, wawnya ini waw lam fi'il. Lamul fi'li. Waw di sini. Tapi ketika ada di sini begini, memungkinkan waw di sini itu adalah dianggap sebagai wawul jamaah. Ini yang kemudian difungsikan namanya alif fariqah. Alif yang membedakan, menegaskan bahwa waw yang ditempeli itu adalah waw jama'. Perhatikan sekarang. Kenapa sebuah fi'il mudhari itu kok kemudian dianggap mu'rab? Kenapa fi'il mudhari itu dianggap sebagai mu'rab? Perhatikan. Isim itu dianggap mabni karena serupa dengan huruf. Ya. Fi'il itu kemudian dianggap mu'rab karena serupa dengan isim. Fi'il mudhari itu mu'rab karena dianggap dia serupa dengan isim. Limusyabahatihi al-isma. Karena dia serupa dengan huruf, dengan isim. Serupanya dari sisi apa, Ustaz? Serupanya dari sisi banyak. Saya contohkan misalnya. Ada kata-kata begini. La ta'kul as-samaka. Ya kan? Teruskan aja. Saya nulis 3 ini. Ya. La ta'kul as-samaka memungkinkan untuk kemudian dibaca wa tashrabu, memungkinkan dibaca wa tashraba, memungkinkan dibaca wa tashrabi. Realitas adanya perubahan ini tidak terjadi pada fiil yang lain. Realitas perubahan seperti ini hanya terjadi dalam konteks fiil mudhari. La ta'kul, janganlah memakan siapa kamu as-samaka, akan ikan.
Watashrabu, ketika dibaca watashrabu, maka wawunya di sini adalah dianggap sebagai waw istinafiyah. Tapi kamu boleh minum susu. Watashrabu lan ngombe sapa sira, dan minum siapa kamu al-labana, akan tetap sama. Dibaca dhammah, wawunya anggapannya adalah waw istinafiyah. Ya. La ta'kul, janganlah makan siapa kamu as-samaka, akan ikan. Wa tashraba al-labana, wawunya ini dianggap sebagai waw ma'iyah, menyimpan an, wa an tashraba al-labana. Ya. La ta'kul, janganlah makan siapa kamu as-samaka, akan ikan, wa tashrabil. Ini lit takhallus, untuk menyelamatkan, asalnya adalah sama persis dengan ini. Berarti posisi tashrab itu sama dengan ta'kul. Di sini dianggap menyimpan dhamir an, menyimpan la, berarti di sini dianggap sebagai waw atof. Perhatikan. Ya. La ta'kul as-samaka, la ta'kul, janganlah memakan siapa kamu as-samaka, akan ikan, wa tashrabu, dan kamu boleh, karena dibaca dhammah di sini. Ya. Kamu boleh minum susu, boleh, tapi jangan makan ikan. Kenapa? Kok kemudian ada laka surbul ma'i, surbul laban? Karena wawunya di sini dianggap waw istinafiyah. Berarti ini dianggap titik, ya, dianggap titik memulai jumlah baru. Wa tashrabu al-labana. Kalau seandainya kemudian dibaca la ta'kul as-samaka, la ta'kul, janganlah memakan siapa kamu as-samaka, akan ikan, wa tashraba, wawunya dianggap waw ma'iyah, ada an di sini. Wawunya waw ma'iyah, berarti lil musahabah, janganlah kamu makan ikan dicampur atau beserta susu, dicampur dengan susu. Itu gara-gara wawunya ini. Jadi kalau makan sendiri-sendiri diperbolehkan. Kalau makan ikan langsung dicampur susu, itu tidak diperbolehkan. Gara-gara waw. Wawnya dianggap sebagai waw ma'iyah. Ya. La ta'kul, janganlah makan siapa kamu as-samaka, akan ikan, wa tashrab, dan juga jangan minum kamu al-labana, akan susu. Ya, begitu. Realitas semacam ini muncul juga di dalam konteks isim. Saya contohkan. Saya tulis 3. Ma ahsana. Ma ahsana. Ma ahsana. Mau dibaca apa ini? Memungkinkan untuk kemudian dibaca rojulu, memungkinkan untuk dibaca rojula, memungkinkan dibaca rojuli. Sama dengan lafaz tashrab yang memungkinkan dibaca tashrabu, memungkinkan dibaca tashroba, memungkinkan juga dibaca tashrabi. Ketika kemudian dibaca ma ahsanur rojulu, ini ma-nya dianggap sebagai an-nafiyah. Ketika dibaca ma ahsanar rajula, ma-nya ini dianggap sebagai ma ta'ajjubiyah. At-ta'ajjubiyah. Ketika dibaca ar-rajuli, maka ma-nya ini dianggap sebagai al-istifhamiyah. Coba itu diperhatikan. Apa perbedaannya? Kalau seandainya dibaca ma ahsanar rajulu, maka ar-rajulu di situ menjadi fa'il. Ya. Orang laki-laki itu tidak berbuat baik, ma-nya nafi. Orang laki-laki itu tidak berbuat baik, ma-nya nafi di sini. Tapi kalau seandainya ma ahsanar rajula, ar-rajula, ma-nya di sini dianggap sebagai ma ta'ajjubiyah, ma di sini adalah sebagai mubtada,
Ahsanar rajula itu adalah sebagai jumlah yang kemudian menjadi khabar. Ini menjadi maf'ul bih. Alangkah eloknya, alangkah indahnya, alangkah tampannya seorang laki-laki itu. Kalau seandainya kemudian dibaca ma ahsanur rajuli, ar-rajuli di sini dibaca kasrah. Ya. Maka ma-nya ini dianggap sebagai ma istifhamiyah. Ma adalah apa? Ahsanur rajuli, yang paling baik. Ahsanur rajuli idhofah mudhaf mudhaf ilaih, mudhaf mudhaf ilaih. Ma adalah apa? Ahsanur rajuli, yang paling baik dari orang laki-laki itu. Bagian yang mana yang paling baik dari orang laki-laki itu? Perhatikan. Ya. Saya sedang kepingin menjelaskan para ulama memberikan illat, memberikan alasan kenapa kok kemudian yang namanya fi'il mudhari itu mu'rab lebih disebabkan karena musyabahatuhu lil ismi atau al isma. Karena dia serupa dengan isim. Bisa dicontohkan bentuk keserupaan dengan isim. Memungkinkan. Bagaimana bentuk keserupaan? Ini yang biasa dicontohkan oleh para ulama. La ta'kul, janganlah makan siapa kamu as-samaka, akan ikan. Wa tashrabu memungkinkan, wa tashraba memungkinkan, wa tashrab, wa tashrabi litakhallus memungkinkan. Sama persis dengan ma ahsana ar-rajulu memungkinkan, ar-rajula memungkinkan, ar-rajuli memungkinkan. Posisi ar-rajula, ar-rajula, ar-rajulu, ar-rajula, ar-rajuli sama persis dengan tashrabu, tashraba, tashrabi. Perubahan i'rab dalam konteks fi'il mudhari itu sama persis dengan perubahan i'rab dalam konteks isim yang berdampak pada perbedaan murad. Yang berdampak pada perbedaan murad. Jadi orang Arab itu biasa. Ketika ada yang serupa, hukumnya yang diserupai itu diberikan. Fi'il mudhari serupa dengan isim, maka hukum isim diberikan kepada fi'il mudhari. Pun juga demikian, ketika kemudian ada isim kok serupa dengan fi'il, maka hukumnya fi'il diberikan kepada isim itu. Inilah alasan kenapa kok kemudian muncul yang namanya isim ghairu munsharif. Isim ghairu munsharif itu diberi hukumnya isim. Hukumnya fi'il. Fi'il tidak boleh ditanwin. Isim ghairu munsharif juga tidak boleh ditanwin. Coba diperhatikan. Orang Arab itu biasa memberikan hukum sesuatu yang diserupai kepada yang menyerupai. Orang Arab itu biasa memberikan hukum yang diserupai pada sesuatu yang menyerupai. Fi'il mudhari menyerupai isim, maka hukumnya isim diberikan kepada fi'il mudhari. Hukum asal dari fi'il adalah mu'rab, maka mu'rab itu kemudian diberikan kepada fi'il mudhari. Ya. Ada juga isim menyerupai fi'il, maka hukumnya fi'il diberikan kepada isim itu. Dalam konteks apa? Isim ghairu munsharif. Ketika ada illat waznul fi'li, maka sebuah kalimat isim itu tidak boleh ditanwin. Ketika ada illat waznul fi'li, maka isim itu tidak boleh ditanwin. Sebagaimana fi'il tidak boleh ditanwin. Kok ada isim menyerupai fi'il? Maka hukumnya fi'il itu diberikan kepada isim. Ada orang namanya Yazid. Kan ada namanya Yazid. Maka ini tidak boleh dibaca Yazidun, tapi Yazidu. Karena ini menyerupai fi'il. Ketika ada isim menyerupai fi'il, maka hukumnya fi'il diberikan kepada isim. Orang Arab biasa memberikan hukum yang menyerupai, ya, hukum dari sesuatu yang menyerupai, ya, itu diberi hukum yang diserupai. Ya.
memberikan hukumnya sesuatu yang diserupai itu kepada yang menyerupai. Gitu. Yang menyerupai isim, yang diserupai apa? Fi'il. Ini. Maka akan terjadi hukum seperti ini. Ya. Jadi, kalau seandainya kemudian ditanya, kenapa kok kemudian fi'il mudhari itu kemudian dianggap mu'rab? Alasan yang ditawarkan oleh para ulama ini. Ma ahsanar rajulu. Ma-nya nafi. Ma, tidaklah ahsana berbuat baik. Siapa ar-rajulu? Seorang laki-laki itu. Ma, alangkah ahsanar rajula. Maf'ul bih di sini. Alangkah baiknya. Alangkah cantiknya, alangkah gantengnya orang laki-laki itu. Dibaca nasab di sini. Ma ahsanur rajuli, dengan menjadikan ma di sini ta'jubiyah, kalau di sini adalah istifhamiyah. Itu akan berbeda sama persis dengan watashrabu, watashraba, watashrab. Kitab-kitab yang menjelaskan tentang mu'rabnya fi'il mudhari seringkali memberikan contoh ini sebagai alasan kenapa kok kemudian fi'il mudhari itu harus mu'rab, lebih disebabkan karena fi'il mudhari ini menyerupai isim. Dalam konteks apa dia menyerupai isim? Dalam konteks contoh ini. Watashrabu, watashraba, watashrab, yang akhirnya litakhallus menjadi watashrabi, diserupakan dengan isim. Maka orang Arab biasa memberikan hukum yang diserupai kepada yang menyerupai. Yang diserupai adalah isim, hukum diserupai itu ya berupa mu'rab itu diberikan kepada yang menyerupai. Yang menyerupai ini apa? Yang menyerupai ini adalah fi'il mudhari. Ya. Tapi diskusi ini akan muncul di pesantren-pesantren ketika kita ngomong dalam konteks kenapa fi'il mudhari itu adalah mu'rab. Di pesantren-pesantren muncul seperti ini. Kenapa kok kemudian fi'il mudhari itu mu'rab? Ya. Limusyabahatihi al-ismah. Karena fi'il mudhari itu serupa dengan isim. Aspek apa lagi yang kemudian bisa dikatakan bahwa fi'il mudhari itu serupa dengan isim? Agar sampean pengalaman. Ya. Tidak kikuk ketika kemudian bertemu dengan teman-teman pesantren. Ya. Kata-kata rajulun itu masih mubham. Orang laki-laki mana? Itu tidak jelas. Sama dengan kata-kata yansuru itu juga mubham. Kapan pekerjaan menolong itu dilakukan? Apakah zamannya ini adalah istiqbal? Apakah zamannya ini adalah hal? Tidak jelas. Sama dengan tidak jelasnya rajulun. Ketika rajulun itu kemudian diberi al, menjadi ar-rajulu, menjadi jelas. Rajulun, orang laki-laki itu. Atau diberi naat. Ya, begitu. Diberi naat, rajulun mahirun. Menjadi jelas ini. Yansuru juga begitu. Ketika kemudian ada tambahan satu saja, sayansuru, maka akan di sini istiqbal. Ya. Istiqbal. Ya. Kalau seandainya yansuru ini diberi kata keterangan yansuru. Yansuru misalnya Muhammadun, ada kata-kata al-an, sekarang. Maka di sini berbunyi menjadi hal. Paham maksudnya? Yansuru itu mubham masih. Yansuru itu tidak jelas. Apakah kemudian zamannya adalah hal atau zaman istiqbal? Menjadi jelas ketika ada tambahan kata yang lain. Konteks yang lain. Pun juga demikian rajulun itu juga mubham. Menjadi jelas kalau seandainya diberi kata al atau diberi naat. Berarti dari aspek ketidakjelasan, dari aspek kemubhaman yang namanya fi'il mudhari itu sama persis dengan isim. Itu tidak terjadi dalam konteks fi'il amar yang sejak awal jelas untuk arti istiqbal.
Itu tidak terjadi dalam fi'il madhi yang sejak awal dia pasti madhi, tidak mungkin yang lain. Ada dua keserupaan sudah ya? Ada dua keserupaan sudah. Apalagi keserupaan? Fi'il mudhari itu sama dengan isim fa'il dari sisi jenis harokat secara umum dan jenis huruf dan jenis sukun dan harokatnya. Secara umum begitu. Isim fa'il dengan isim fa'il. Kalau yang di kitab-kitab mesti dicontoh. Yadribu ini sama dengan doribun. Hebatnya ulama bisa menyamakan gitu ya. Hebatnya ulama ini. Fathah. Fathah. Sukun. Sukun. Kasrah. Kasrah. Ya. Sama. Fathah. Fathah. Sukun. Sukun. Kasrah. Kasrah. Sama. Ya. Jadi fi'il mudhari itu serupa dengan isim fa'il. Kalau seandainya kemudian hukum isim fa'il diberikan kepada fi'il mudhari, itu menjadi normal, itu menjadi wajar. Karena memang orang Arab biasa memberikan hukum yang diserupai kepada sesuatu yang menyerupai. Memberikan hukum yang diserupai kepada sesuatu yang menyerupai. Yang diserupai adalah isim fa'il. Isim fa'il mu'rab. Yang menyerupai fi'il, fi'il mudhari. Fi'il mudhari juga akhirnya diberikan hukum mu'rab. Sebagaimana yang diserupai dalam hal ini adalah isim fa'il. Ya, itu kajian serius itu. Teman-teman bahasa Arab kalau bisa, hal-hal kayak gini-gini ini dikaji secara serius. Ya, apakah BBA, apakah BSA, itu kalau mengkaji hal-hal seperti ini menurut saya sangat serius itu. Ya, begitu. Sudah? Kenapa kok kemudian fi'il mudhari itu a'rabu, orang Arab kok kemudian memu'rabkan fi'il mudhari? Itu alasannya. Yang pertama karena memang fi'il mudhari itu sama dengan isim fa'il, dengan isim dalam konteks dia memiliki pengertian beda kalau i'rabnya dirubah. Fi'il mudhari dibaca fathah, fi'il mudhari dibaca kasroh, fi'il mudhari dibaca dhammah, itu akan berpengaruh. Kasrohnya litakhallus, jangan salah. Ya, untuk menyelamatkan. Takhallus itu maksudnya menyelamatkan. Asalnya sukun. Kalau sukun itu kemudian mau diharokati, harokati dengan kasroh. Litakhallus itu namanya. Itu alasan kenapa kok kemudian orang Arab memu'rabkan fi'il mudhari. Tapi kapan fi'il mudhari itu adalah mu'rab? In ariya, apabila sepi apa fi'il mudhari itu min nuni taukidin, dari nun taukid mubashirin. Perhatikan. Ada aneh Ustaz? Komentar para syurrah, para pensyarah ini menganggap aneh. Kenapa nun itu biasanya dianggap mu'annas? Tapi ada jawabannya juga. Kenapa kok di sini kok tidak mubashiratin? Pokoknya hebat. Para ulama itu hebat. Kalau seandainya sampai baca itu, masing-masing itu mesti dikomentari. Ya. Min nuni taukid, dan dari nun taukid mubashirin, yang berdampak pada mu'rabnya atau menjadi mabninya fi'il mudhari itu ketika kemudian ini kan in ariyah. Berarti apabila fi'il mudhari itu bertemu dengan nun taukid dan nun niswah menjadi mabni. Saya ulangi lagi. Fi'il mudhari itu dianggap mu'rab oleh orang Arab kalau seandainya sepi dari nun taukid dan nun niswah. Kalau seandainya fi'il mudhari itu bertemu dengan nun taukid dan nun niswah, maka menjadi mabni. Ya. Tapi catatannya adalah nun taukid itu harus mubashirin. Jangan sampai ada fasil. Mubashirin. Langsung. Ya. Gitu. Kata-kata latus alunna. Latus alunna.
Kok dhammah, Ustaz? La tus'alunna yawma idzin 'anil na'im. Kok dhammah itu? Apakah ini mabni? Tidak mabni nih. Ini adalah mu'rab. Kenapa kok mu'rab ini? Karena tidak mubasyir. Bertemu memang dengan nun taukid, tapi tidak mubasyirin. Maksudnya tidak mubasyirin itu bagaimana? Ini asalnya adalah tus'aluna. Tus'aluna. Perhatikan. Yang fi'il mudhari itu sampai ini. Ini fi'il mudhari. Wawunya ini sudah kalimah yang lain. Ini namanya wawul jamaah. Berarti kalau seandainya tus'alu itu kemudian diberi nun taukid akan menjadi begini. Nun taukid tus'alunna. Ada dua nun berarti. Karena tanwin itu tasdid itu adalah dua sebenarnya. Ya, tus'alunna itu asalnya tus'alunanna. Orang Arab itu tidak mau ada lafadz, ada huruf berjejer yang sejenis. Ini namanya illatnya kalau dalam bahasa orang Arab disebut sebagai tawalil amthal. Diperhatikan itu ya. Namanya tawalil amthal. Ada nun berjejer sampai 3. Tawalil amthal. Ada nun berjejer sampai 3. Ya. Karena demikian, maka harus ada yang dibuang. Mana yang dibuang? Nun sebagai alamatul i'rab dibuang. Alamatul i'rabnya ini dibuang. Perhatikan, ini tetap dalam kondisi mu'rab. Kenapa? Karena tidak mubasyirin. Karena dipisah oleh waw. Nun alamatul i'rab itu dibuang. Karena demikian setelah pembuangan akan berbunyi tus'alu, nunnya dibuang. Begini. Ya. Asalnya tus'alunanna, nunnya dibuang, ada waw langsung dimasukin nun. Tus'alunna. Ketika proses ini sudah pada pembuangan nun, maka di sini akan terjadi yang namanya iltiqa ussakina ini. Waw dan nun sama-sama sukun. Waw dan nun sama-sama sukun. Ketika ada huruf illat, dalam hal ini waw, sukun, bertemu dengan sukun yang lain, maka huruf illat itu harus dibuang. Akhirnya menjadi tus'alun. Nun sejenis diidghamkan seperti biasa. Tus'alunna. Ini tidak akan iltibas dengan misalnya yang mufrad, karena di sini sejak awal di dhammah. Tidak akan terjadi iltibas, tidak akan ada kerancuan bahwa di sini yang dimaksud adalah kamu semua, antum, bukan anta, tapi antum. Kenapa? Karena di sini di dhammah. Jadi bukti pembuangan waw jamak itu ada dhammah di sini. Bukti pembuangan waw jamak ada dhammah di sini. Perhatikan. Nun taukid yang berdampak pada memabenikan fi'il mudhari itu kalau seandainya mubasyir, kalau seandainya tidak mubasyir, lebih disebabkan karena dipisah oleh waw jamak, maka yang namanya fi'il mudhari yang dimasukin nun taukid itu tetap dalam kondisi mu'rab. Dalam konteks ini misalnya, itu tetap dengan thubutun nun, tetapnya nun, tapi nunnya dibuang, lebih disebabkan karena di situ ada tawalil amthal. Berjajarnya nun menjadi, ada 3 nun berjajar langsung. Ada tawalil amthal. Setelah nun dibuang, terjadilah iltiqa ussakina ini. Waw yang merupakan waw jamak yang sejak awal sukun itu bertemu dengan nun taukid yang itu double, yang nominalnya double itu nun pertama mesti sukun.
Gak mungkin nun keduanya yang sukun. Nun yang pertama sukun. Berarti ada waw yang sukun dengan nun taukid yang pertama yang double itu yang sukun. Kemudian terjadi iltiqa'us sakinah ini. Ketika terjadi iltiqa'us sakinah ini, maka wawnya dibuang sehingga menjadi latus elunna. Latus elunna. Diperhatikan, jangan salah. Min nuni taukidin mubashirin wa min nuni inathin kayaru'na manfutin. Wa min nuni inathin kayaru'na manfutin. Diperhatikan, sama-sama nunnya. Nun taukid itu statusnya adalah huruf, nun niswah itu statusnya adalah isim. Diperhatikan, nun taukid statusnya adalah huruf, nun niswah itu statusnya adalah isim. Kalau seandainya ditulis yaru'na manfutin, yaru'na manfutin, yaru'na manfutin, asalnya ro'a yaru'u. Kemudian di sini ada nun plus nun, ya kan? Nun yaru'na, karena ketika bertemu dengan nun niswa ini termasuk dalam kategori dhamir rafa mutaharrik, maka fi'il mudhari' di situ harus dimabnikan ala sukun, menjadi ainnya yang awalnya dhammah di sini menjadi disukun. Kemudian terjadilah iltiqa'us sakinah ini, akhirnya menjadi yaru'na. Yaru'na, yaru'na manfutin. Na yang ada di sini itu isim dhamir. Tidak sama dengan na yang ada dalam nun taukid. Tidak sama. Nun taukid itu statusnya huruf, nun niswah itu statusnya adalah kalimat isim dhamir. Kalau seandainya ditanya, yaru'na manfutin, mana fa'il dari yaru'na manfutin? Yaru'na manfutin itu fa'ilnya adalah ini. Ini adalah kedudukannya adalah menjadi fa'il. Ya, perhatikan. Mungkin itu. Jadi wa mu'rabul asma'i ma qad salima min syabahil harfi ka ardin wa suma wa fi'lu amrin wa mudhiyin buniya wa a'rabu mudhari'an in ariya min nuni taukidin mubashirin min nuni taukidin mubashirin min nuni taukidin mubashirin wa min nuni inathin kayaru'na manfutin. Perhatikan. Tuh. Mubashirin, nunnya itu adalah kata-kata nun, huruf. Itu namanya mu'annas majazi. Mu'annas majazi memungkinkan dihukumi mu'annas, memungkinkan dihukumi mudzakkar. Ya. Watta'u jam'in siwas salimi min mudzakkarin kata ima ihdal labin. Itu dalilnya dalam alfiyah, dalam bab fa'il begitu. Ya. Ayo kita baca lagi wa mu'rabul yang kita baca sekarang. Bismillahirrahmanirrahim. Wa mu'rabul asma'i ma qad salima min syabahil harfi ka ardin wa suma wa fi'lu amrin wa mudhiyin buniya wa a'rabu mudhari'an in ariya min nuni taukidin mubashirin wa min nuni inathin kayaru'na manfutin. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Semoga manfaat. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sakhir lana al-kutuba kullaha. Allahumma sakhir lana al-kutuba kullaha. Allahumma sakhir lana al-kutuba kullaha. Ayo dipelajari sekarang.